Perkenalkan, nama saya Vanessa Nata. Saya ada kelas 1 BUMH dengan MPM 2141. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara singkat kisah Buddha Gautama. Buddha Gautama dilahirkan di Taman Lumbini di kaki Gunung Himalaya pada tahun 623 sebelum Masehi. Ayah Buddha Gautama bernama Suddhodana yang berasal dari suku Sakya, sementara ibunya bernama Mahamaya. Saat Buddha Gautama lahir atau Pangeran Siddhartha lahir, dua arus kecil jatuh dari langit, yaitu satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Dan Pangeran Siddhartha saat lahir sudah langsung bisa berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakkannya ditumbuhi oleh bunga teratai. Usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha memiliki 3 kolom bunga teratai, yaitu kolom bunga teratai berwarna biru atau upala, kolom bunga teratai berwarna merah itu paduma, dan kolom bunga teratai berwarna putih atau pundarika. Oleh para petapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala, diramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang cakrawartin atau maharaja dunia, atau akan menjadi seorang Buddha. Hanya petapa Kondana lah yang dengan tegas mengatakan bahwa kelak pangeran akan menjadi seorang Buddha. Mendengar ramalan tersebut, Sri Baginda menjadi cemas karena apabila pangeran menjadi seorang Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Oleh perkataan raja, para petapa itu pun menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 peristiwa, yaitu sakit, orang meninggal, orang tua, dan petapa. Bila pangeran melihat 4 peristiwa tersebut, maka kelak pangeran akan menjadi seorang Buddha. Pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara. Suatu hari Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan dua di istana, di mana pada kesempatan berbeda dilihatnya 4 peristiwa atau 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan orang suci atau seorang petapa. Pangeran Siddhartha bersedih dan menyatakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian. Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan sebuah jawaban tersebut. Jadi selama 10 tahun lamanya Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pergolakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun, tepat pada saat putra tunggalnya Rahula lahir. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya dan dengan ditemani oleh kusirnya yaitu Cahana. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup suci sebagai petapa. Setelah itu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, dan kemewahan untuk pergi berburu mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan meninggal. Petapa Siddhartha berguru pada Arakalama dan kemudian berguru kepada Udaka Ramaputta. Tetapi Pangeran Siddhartha tidak merasa puas karena ia tidak memperoleh yang diharapkannya. Kemudian Pangeran Siddhartha bertapa menyiksa diri dengan ditemani oleh 5 orang petapa. Akhirnya Pangeran Siddhartha juga meninggalkan cara yang ekstrim itu dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Petapa Gautama telah mencapai penerangan sempurnanya dan menjadi Samyaksama Buddha atau Sama Sam Buddha tepat pada saat bulan purnama Siddhi pada bulan Vaishak, ketika Pangeran Siddhartha berumur 35 tahun. Pada saat mencapai penerangan sempurna dari tubuh Pangeran Siddhartha atau Buddha itu memancarkan 6 sinar Buddha atau Buddharisme. Ya, dengan warna yang pertama itu ada biru yang artinya berbakti, yang kedua itu ada kuning yang artinya kebijaksanaan dan pengetahuan, dan terus ada ketiga yang merah yang artinya cinta kasih atau kayak kasih sayang dan belas kasih. Terus ada yang keempat itu ada putih yang artinya suci, jingga yang berarti semangat, dan campuran sinar tersebut yang disebut Prabhaswara. Setelah mencapai penerangan sempurna, petapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan yang antara lain adalah Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tathagata. Yang artinya
Ia yang telah datang, ia yang telah pergi. Sugata yang artinya yang maha tahu, dan Bhagawa yang artinya yang agung, dan sebagainya. 5 petapa yang mendampingi dia di hutan Urvalas merupakan murid pertama Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Buddha yang berjudul Dhammacakkappavattana Sutta. Di mata dia menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya yaitu 8 ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Buddha Gautama berkelana menyebarkan dharma selama 45 tahun lamanya kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, hingga akhirnya mencapai usia 80 tahun saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana. Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon sala di kursi negara, memberikan khotbah dhamma terakhir kepada siswa-siswanya lalu parinibbana. Isi khotbah terakhir Sang Buddha adalah penjelasan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu berupa 8 ruas jalan kemuliaan dan juga 4 kebenaran mulia yang menjadi pilar dari ajaran Buddha. Untuk upaya menjadi anak yang baik, itu harus menghormati orang tua dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Harus menghormati sebuah orang maupun lebih tua ataupun tidak. Kedua itu kita menjaga tali persaudaraan. Yang ketiga menjaga harmonisan antar keluarga, saudara dan lainnya. Yang keempat adalah kita harus saling memaafkan apabila melakukan kesalahan. Harus saling memaafkan walaupun kita ada salah atau tidak.